Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali lagi dengan Tumpal Daniel. Saya dapat kabar bulan Februari Partai Umat besutan Profesor Dr. Muhammad Amin Rais akan dideklarasikan secara utuh. Maka kita akan mengetahui siapa saja yang bergabung di dalamnya dan komposisi kepengurusannya seperti apa. Dan terutama adalah nahkodanya, ketua umumnya siapa, sekjennya siapa. Ini adalah hal yang tentu saja bagi yang menunggu kabar tentang perkembangan Partai Umat, tentu saja ini menjadi penting. Terlebih lagi saat ini sudah memasuki awal 2021 menuju 2024, tentu saja tinggal beberapa tahun lagi. Katakanlah efektif 3 tahun untuk menjadi atau memastikan sebagai partai politik peserta pemilu itu bukan hal yang ringan atau pekerjaan yang mudah, terlebih lagi bagi partai yang baru, karena mengingat dari struktur persyaratan yang harus dipenuhi itu bertingkat. Artinya kalau sampai hari ini belum diketahui siapa ketua umum dan sekjennya, tentu saja ini akan berimbas kepada persiapan partai khusus untuk memenuhi persyaratan daripada partai sebagai berbadan hukum maupun sebagai peserta pemilu itu akan terkendala. Kalau kita berkaca dengan undang-undang pemilu yang lalu tahun 2019, dan tentu saja pasti akan diadakan perubahan kembali ketika pemilu 2024. Dan biasanya perubahan itu bukan memudahkan, tetapi lebih memberatkan. Nah, kita berkata saja kepada peraturan atau perundang-undangan pemilu tahun 2019, di mana sebuah partai politik, khususnya yang baru, dia harus memenuhi 2 tahap verifikasi, yaitu verifikasi badan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Di sini juga sudah harus partai tersebut memenuhi ketentuan-ketentuan, misalkan 100% di tingkat kepengurusan di provinsi. Berarti kalau ada 33 provinsi ya harus 33 DPW atau DPD begitu istilahnya, kita belum tahu seperti apa untuk Partai Umat itu. Dan kemudian ada persyaratan tambahan yaitu 75% di tingkat kabupaten kota. Kalau kita lihat sekarang ini ada lebih 540 kabupaten kota, maka 75%-nya itu harus tersedia kepengurusannya. Dan begitu juga di 50% kecamatan. Nah, kecamatan di Indonesia ini kurang lebih mungkin sekitar 7.000 atau ya kurang lebih seperti itu. Berarti 50%-nya ya kurang lebih 3.500 harus terpenuhi komposisi kepengurusan partai di tingkat kecamatan. Belum lagi persyaratan lainnya seperti terpenuhinya kantor yang harus berada di ibu kota, ya ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten kota, ibu kota provinsi, dan tentu saja di tingkat nasional. Dan banyak lagi embel-embel daripada administrasi yang harus dipenuhinya, seperti izin domisili, rekening bank, dan macam-macam lah. Juga komposisi kepengurusannya itu harus memiliki keterwakilan perempuan minimal 30%. Nah, ini harus terpenuhi. Dan semua itu membutuhkan tanda tangan ketua dan sekretaris demi keabsahan sebuah kepengurusan, baik
di segala level tingkat kepengurusan. Jadi deklarasi di bulan Februari tentu saja ini sangat penting dan sangat menentukan nasib Partai Umat itu sendiri, apakah dia bisa berangkat untuk menuju pemilu 2024. Itu tadi yang saya sebutkan adalah persyaratan administratif untuk memenuhi sebagai partai yang berbadan hukum. Kalau memang Partai Umat ini dibuat sedemikian rupa dari awal gitu, tidak membeli badan hukum dari partai yang lainnya, karena ada juga praktek partai politik ingin ikut pemilu, maka dia dengan jalan pintas membeli badan hukum partai yang sudah lama, yang sudah berbadan hukum. Jadi tinggal dia masuk pada tahap yang kedua, yaitu memasuki verifikasi faktual oleh KPU. Tapi naga-naganya sepertinya Partai Umat tidak seperti itu. Dia ingin membuat sesuatu yang baru, warna yang baru, dasar filosofi yang baru juga. Tentu saja segala hal yang serba baru, tentu saja dengan warna politik yang baru juga. Nah, untuk memenuhi ini, pada undang-undang yang lama tentu saja itu ada batas, ada limit, ada deadline yang harus dipenuhi. Ya, kurang lebih 2 tahun atau 1,5 tahun sebelum pemilu, itu sudah clear seluruhnya, baik badan hukum maupun persyaratan faktualnya, sehingga 1 tahun hari H menjelang pemilu, dia sudah bisa memasuki tahapan-tahapan untuk sosialisasi partai tersebut di tengah-tengah masyarakat, baik kampanye yang sifatnya sosialisasi maupun kampanye yang sifatnya di lapangan. Nah, bagi partai baru, Partai Umat, tentu saja tahapan ini menjadi penting untuk memastikan, untuk meyakinkan para simpatisannya, para kadernya, para anggotanya, dan para pengurusnya bahwasanya partai ini betul-betul eksis di tanah air. Lalu tahapan yang kedua yang tentu saja jauh lebih sulit, yaitu tahapan verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU. Ini biasanya bukan hanya kerumitan-kerumitan dalam rangka mempersiapkan segala sesuatunya harus valid, ya, berkas-berkas harus valid, tanda tangan ketua dan sekjen harus basah, dan keberadaan kantor pun diteliti sedemikian rupa. Bahkan yang tersulit tentu saja adalah ketika verifikasi keanggotaan partai. Nah, keanggotaan partai itu menurut ketentuan undang-undang yang lama, undang-undang katakanlah berkaca pada pemilu 2019, itu 1000 anggota di setiap kabupaten atau 1/1000 dari jumlah penduduk di kabupaten. Bisa kita bayangkan jumlah anggota yang harus dihimpun di seluruh Indonesia dengan beridentitas yang jelas, dengan beralamat yang jelas, dengan nomor KTP yang jelas, dan kemudian ditandatangani oleh ketua serta sekretaris. Tentu saja ini adalah pekerjaan yang, katakanlah pekerjaan yang sebetulnya administratif tetapi cukup menjelimet. Belum lagi ada persyaratan khusus untuk memasukkan data-data tersebut, yaitu kepada di dalam sistem informasi pemilu yang diadakan oleh KPU, dan itu juga membutuhkan ketelitian dan penanganan yang cukup harus betul-betul dipersiapkan dengan matang. Artinya bagi sebuah partai baru, bukan hanya Partai Umat, tentu saja bagi partai yang lain, kesiapan-kesiapan ini betul-betul harus dipastikan secara jelas dan terukur untuk pencapaian target tersebut. Tentu saja masyarakat menunggu itu, terlebih lagi para simpatisan Partai Umat tentu saja menunggu itu, apakah dia bisa
yakin betul dengan partai ini sebagai kendaraan yang baru ini bisa lolos verifikasi administratif oleh Kemenhukam, dan kemudian secara faktual juga dinyatakan lolos oleh KPU, dan kemudian dibolehkan mengikuti pemilu, dan kemudian bahkan tentu saja yang sangat menentukan sekali nasib sebuah partai, tentu saja dia harus lolos electoral thresholdnya. Kalau sekarang misalnya katakanlah 3,5%, kita tidak tahu perubahan undang-undang pemilu ini apakah masih berpatokan dengan angka itu. Di angka itu saja pada pemilu 2019 kemarin itu partai yang sudah ada di parlemen terlempar, yaitu Hanura, dan kemudian ada satu partai yang cukup bersuara, cukup menggema di ruang publik, yaitu misalnya Perindo juga tidak lolos di angka 3,5%. Nah, itu artinya gambaran yang real yang ada di hadapan bagi partai-partai baru, khususnya juga bagi partai umat, untuk bisa berkaca tersebut. Karena ini pertaruhan bagi sebuah partai, tentu saja ikut pemilu juga harus lolos ke parlemen. Artinya minimal di angka 3,5% kalau misalnya tidak naik lagi electoral threshold-nya. Jadi deklarasi di bulan Februari yang akan dilakukan oleh penggagas dari Partai Umat, yaitu Al-Mukarram Profesor Dr. Muhammad Amin Rais, tentu saja ini sangat dinantikan dan ditunggu, dan semoga saja itu tidak mundur lagi. Nah, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.